kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah, atau sebaliknya. Jadi, yang menjadi poin penting dalam perbandingan senilai adalah jika suatu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Atau sebaliknya, jika suatu variabelnya berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Misalnya, perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh suatu kendaraan. Di sini variabelnya adalah jumlah bensin dan jarak tempuh. Nah, jika jumlah bensinnya bertambah, maka tentu saja jarak tempuhnya juga akan semakin jauh. Atau sebaliknya, jika jumlah bensinnya berkurang, maka tentu saja jarak tempuhnya juga akan berkurang. Oke, kemudian contoh yang berikutnya, perbandingan antara banyak uang dengan jumlah barang yang dibeli. Jadi, semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak pula jumlah barang yang akan dibeli. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uangnya sedikit, maka jumlah barang yang dibeli juga akan sedikit. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 165 km dengan bahan bakar 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km? Oke, kita jawab. Di sini kita tulis dulu variabelnya antara jarak dalam satuan kilometer dengan jumlah bensin dalam satuan liter. Dari soal diketahui bahwa untuk jarak 165 km, bahan bakar yang dibutuhkan adalah 15 liter. Maka, untuk jarak kita tulis di sini 165, kemudian bensin kita tulis di sini 15 liter. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 418 km? Nah, karena 418 ini adalah jarak, maka kita tulis di sini 418. Kemudian yang ditanya adalah berapakah bahan bakar yang dibutuhkan? Kita simbolkan saja dengan X. Kemudian selanjutnya, kita bisa membuat perbandingannya seperti ini. 165 per 418 sama dengan 15 per X. Oke, nah karena ini adalah perbandingan senilai, maka cara untuk mencari nilai X adalah kita kali silang. 165 dikali X dan 15 dikali 418. Jadi, cara untuk menghitung perbandingan senilai adalah dengan cara kali silang. Oke, sekarang kita cari hasilnya. 165 dikali X sama dengan 165X. Sama dengan 15 dikali 418 sama dengan 6.270. Kemudian, karena X yang ditanya, maka 165 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka di sini tinggal X sama dengan, di sini tetap 6.270. Kemudian 165 ini, karena di sini operasi hitungnya adalah perkalian, 165 dikali X, maka ketika pindah ruas menjadi pembagian. Jadi, 6.270 dibagi 165. Atau kita bisa juga menulisnya 6.270 per 165. Sama saja ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada X, kita turunkan saja. Kemudian sama dengan 6.270 dibagi 165, hasilnya adalah 38. Nah, jadi nilai X adalah 38. Itu artinya adalah untuk menempuh jarak 418 km, maka bahan bakar yang dibutuhkan adalah 38 liter. Oke, mudah ya.
Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Akan belajar mengenai perbandingan. Yang akan kita pelajari pertama adalah gambar berskala. Gambar berskala itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah membuat gambar dengan keadaan sebenarnya dan memiliki bentuk yang sesuai. Dan gambar itu dapat dibuat dengan menggunakan perbandingan tertentu. Nah, perbandingan tertentu itulah yang dinamakan dengan skala. Kita belajar skala dulu ya. Perhatikan, biasanya skala ini ada di peta. Kalau kalian lihat peta, di sini ada skalanya. Maksudnya itu apa? Skala 1 banding N itu artinya setiap 1 cm pada gambar itu mewakili N cm pada jarak sebenarnya. Jadi artinya skala yang ada di sini 1 berbanding 1.750.000 itu artinya 1 cm pada jarak yang ada di sini mewakili 1.750.000 cm jarak sebenarnya. Atau kalau di sini kita rubah menjadi kilometer, jarak itu kan pada umumnya kilometer ya. Jadi 1 cm pada gambar atau pada peta itu mewakili 17,5 km jarak sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya 1 berbanding 100, artinya apa? Artinya 1 cm mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Lagi ya, skala 1 berbanding 1000 artinya apa? Artinya 1 cm jarak pada peta itu mewakili 1000 cm jarak sebenarnya, atau mewakili 10 meter jarak sebenarnya. Skala 1 berbanding 8 juta, artinya 1 cm mewakili 8 juta cm jarak sebenarnya, atau mewakili 80 km jarak sebenarnya. Gitu. Nah, ini adalah rumus dari skala. Skala rumusnya jarak pada peta per jarak sebenarnya, atau bisa dibaca skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh soal ya. Yang pertama, di sini saya punya peta dengan skala 1 berbanding 5.600.000. Pada gambar ini, jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm nih. Tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon sebenarnya. Gampang ya. Kita tulis dulu rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, kalian nggak perlu lagi mengingat-ingat kalau jarak pada peta itu rumusnya apa, jarak sebenarnya itu rumusnya apa. Kita pakai rumus satu ini aja. Tinggal kita letakkan aja apa yang diketahui di sini. Misalnya di sini skala 1 berbanding 5.600.000, maka kita tulisnya gini nih. 1 per 5.600.000. Sama dengan jarak pada peta. Jarak pada peta itu 4 cm. Kita tulis 4 di sini. Per N. N itu kita nggak tahu. Itu yang akan dicari, ya kan? Lalu setelah itu diapakan sih? Dikali silang. Jadi 1 dikali N sama dengan 4 dikali 5.600.000. Berapa nih? N sama dengan 22.400.000 cm. Atau kalau kita jadikan ke dalam kilometer, hasilnya adalah 224 km. Gitu. Jadi jarak antara Bogor dan Cirebon sebenarnya adalah 224 km. Lagi ya. Dua kota berjarak 120 km. Jika kedua itu digambar pada peta dengan skala 1 berbanding 800.000, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Nah, caranya sama nih. Kita tulis dulu rumusnya. Skala sama dengan JP per JS. Skalanya itu 1 per 800.000 sama dengan jarak pada peta berapa? Nggak ada. Nggak tahu ya. Ini yang dicari. Lalu jarak sebenarnya adalah 120 km. Nah, di sini kilometernya akan kita ubah menjadi cm terlebih dahulu. Jadi 120 km ini sama dengan 12 juta cm. Lalu setelah itu gimana? Sentimeternya kita hilangkan aja supaya gampang. Karena ini udah sama-sama senti nih. Lalu nolnya kita coret ya. Jadi kita bisa mencoret nih bawah dengan bawah, atas dengan atas, atau atas bawah, tetapi tidak bisa menyilang. Kalau menyilang itu nanti akan dikalikan. Nah, sekarang kita coret nih. Di sini nolnya ada 5 yang bisa dicoret. Di sini maka nolnya 5 yang akan kita coret. Jadi,
tinggal berapa nih? 1/8 sama dengan N per 120. Ini masih bisa dicoret nggak sih? Bisa ya. 8 disederhanakan dengan 120 ini. Sama-sama dibagi 8. Di sini kita dapatkan 1, di sini kita dapatkan 15. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dikali silang nih. 1 dikali N itu N, sama dengan 1 dikali 15, sama dengan 15 cm. Maka, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 15 cm. Nomor 3, desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 berbanding 250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 cm dikali 20 cm, tentukan luas sebenarnya. Nah, perhatikan. Di sini ada sebuah taman dengan lebar 20 cm dan panjangnya 30 cm digambar. Yang akan dicari adalah luas sebenarnya. Bagaimana caranya? Caranya kita akan mencari ukuran masing-masing di ukuran sebenarnya terlebih dahulu ya. Perhatikan. Yang pertama kita akan mencari panjangnya nih. Panjangnya kita tulis skalanya terlebih dahulu. 1/250 sama dengan, ini kan jarak pada peta nih, berarti panjang pada peta berapa? Panjang pada petanya itu kan 30. Jadi 30 per N. Setelah itu kita akan kalikan silang. Jadi 1 dikali N sama dengan 250 dikali 30. Maka N sama dengan berapa ini? Sama dengan 7.500 cm. Atau sama dengan 75 meter. Nah, sekarang lebarnya. Sama caranya, skalanya kita tulis 1/250. Jarak pada peta, berarti lebar pada peta. Lebar pada gambar itu kan 20. Maka di sini 20 per N. Lalu dikalikan silang, 1 dikali N sama dengan 250 dikali 20. Maka N sama dengan 250 dikali 20 itu sama dengan 5.000 cm atau sama dengan 50 meter. Nah, sekarang tinggal dicari luasnya nih. Luas sama dengan panjang kali lebar. Maka di sini 75 dikali 50 meter sama dengan 3.750 meter persegi. Jadi, luas taman tersebut adalah 3.750 meter persegi.